Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisa Alwi dari Prodi PGMI Unusida Mitra Jabon. Kali ini saya akan membahas tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Pengertian dari problematika yakni berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Problem kebahasaan dapat diidentifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada problem aswat Arabia. Problem aswat adalah persoalan terkait dengan sistem bunyi atau fonologi. Dalam hal ini, guru dituntut memiliki keterampilan ekspresif dalam memberi contoh sebanyak mungkin agar pengayaan kosakata juga terbangun secara baik dan membentuk kumulatif. Itu berarti pemilihan contoh juga harus berupa kosakata yang mempunyai kebermaknaan. Pengucapan yang salah dan berulang akan membentuk karakter bunyi yang salah pada huruf Arab, khususnya pada orang dewasa penutur Indonesia karena pengaruh bahasa ibu atau dialek Melayu, Sunda, Jawa, Makassar, Bugis, dan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap bunyi huruf Arab. Secara teori, bunyi yang tidak memiliki bunyi padanan dalam bahasa pembelajar diduga akan banyak menyulitkan pembelajar daripada bunyi yang memiliki padanan. Oleh karena itu, solusinya adalah memberikan pola latihan intens dan contoh penuturan dari kata atau kalimat yang beragam. Ilmu aswat sendiri termasuk ilmu baru dalam bahasa Arab. Ilmu ini adalah hasil adaptasi terhadap ilmu tajwid atau ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan mempelajari ilmu ini agar pembelajaran bahasa Arab menjadi perhatian serius, juga supaya bunyi dan pelafalan kata bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan aslinya, yang penekanannya berfokus pada makharijul huruf dan tajwid. Ada pula tujuan umum dari ilmu aswat. Tujuan umumnya yaitu pembelajaran aswat bernilai ibadah, maka akhlak pengajar dan peserta diperhatikan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan humanistik bahwa memandang manusia punya sisi kelebihan dan kekurangan. Yang kedua ada problem kosakata atau mufrodat. Bahasa Arab adalah bahasa yang pola pembentukan katanya sangat beragam dan fleksibel, baik melalui cara derivasi atau tasrif istiqoqi maupun dengan cara infleksi atau tasrif i'rabi. Melalui dua cara pembentukan kata ini, bahasa Arab menjadi sangat kaya dengan kosakata atau mufrodat. Dalam pengajaran kosakata bahasa Arab akan terletak pada keanekaragaman bentuk morfologis atau wazan dan makna yang dikandungnya, serta akan terkait dengan konsep-konsep perubahan derivasi, perubahan infleksi, kata kerja atau af'al atau verb, mufrad, mutsanna, jamak, ta'nits, tadkir, serta makna leksikal dan fungsional. Arti dari pembelajaran mufradat sendiri adalah suatu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau pembendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Kesimpulannya, kosakata atau mufradat adalah suatu unsur yang tak terpisahkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Tujuan dari ilmu kosakata atau mufradat antara lain, yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, memahami kosakata baik berdiri sendiri maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat. Tujuan pembelajaran mufradat harus diorientasikan kepada fungsionalisasi bahasa Arab itu sebagai media untuk memahami dan berkomunikasi. Maksudnya,
Mufradat hendaklah dijadikan alat untuk penguasaan keterampilan bahasa, baik reseptif seperti istima' dan qiraah, maupun ekspresif seperti kalam dan khitobah. Dan yang ketiga ada problem qawaid dan i'rab. Dalam problem ini, guru dituntut memahami apa yang dirasakan sulit oleh pembelajar bahasa Arab, lalu menawarkan cara yang mudah untuk menguasai bahasa Arab dalam waktu relatif singkat. Menurut penulis, upaya yang harus dilakukan adalah menyederhanakan dua hal, yaitu binyah al-kalamiyah atau bentuk kata dan mawaqi' al-i'rab atau fungsi kata dalam kalimat. Penyederhanaan yang dimaksud adalah menghindari dan bahkan membuang hal-hal yang kurang fungsional atau yang frekuensi penggunaannya sangat jarang. Binyah al-kalamiyah atau konstruk kata yang dipilih adalah yang fungsionalnya baik dalam bahasa lisan dan membaca teks. Fakta menunjukkan bahwa di antara wazan-wazan yang diperkenalkan dalam pembelajaran bahasa Arab, kecuali fi'il dan masdar yang bersumber pada kata dasar 3 huruf, banyak yang tidak produktif untuk kepentingan berbahasa dan hanya membangun cara belajar dengan pendekatan hafalan. Adapun tujuan qawaid, yaitu agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum dan mengetahui pokok masalah yang mewarnai dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah tersebut. Manfaatnya adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwan nas, asalnya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu, dengan memperhatikan berbagai kasus fikih yang pernah terjadi. Yang terakhir ada problem tarokib atau struktur kalimat. Problem tarokib atau struktur kalimat merupakan salah satu masalah kebahasaan yang sering dihadapi oleh pembelajar dan pelajar bahasa Arab. Masalah ini dapat diatasi dengan memberikan pola kalimat ismiyah dan fi'liyah yang frekuensinya tinggi, dengan keberagaman bentuk dan modelnya, lalu melatihnya dengan pola pengembangan yang beragam. Tarokib sendiri memiliki arti yang merupakan aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka materi tarokib adalah materi yang membahas tentang susunan atau struktur penataan kata menjadi kalimat yang memiliki makna. Salah satu tujuannya yaitu agar siswa dapat memahami bahasa Arab sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sekarang kita akan mengenal apa saja problem non-kebahasaan yang akan dihadapi oleh guru bahasa Arab. Yang pertama ada motivasi dan minat belajar. Motivasi dan minat belajar merupakan problem non-linguistik atau non-kebahasaan yang banyak dijumpai di kelas-kelas pembelajaran bahasa Arab. Dan pencapaian hasil belajar seringkali dipengaruhi oleh motivasi dan minat belajar. Belajar tanpa motivasi tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Apalagi jika dalam diri orang yang belajar tertanam perasaan tidak suka terhadap materi pelajaran dan guru yang mengajarkannya. Belajar yang sukses adalah yang melibatkan siswa secara utuh, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, guru harus mendorong siswa untuk menyukai bahasa Arab yang akan berguna bagi kehidupannya kelak. Tujuan dan fungsi motivasi dalam belajar adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya,
sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Adapun tujuan lain dari motivasi, yaitu fokus untuk mencapai sesuatu dengan memusatkan perhatian individu pada tugas atau tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pencapaiannya, menggerakkan kekuatan dalam diri, membantu memenuhi kebutuhan, dan mendorong timbulnya suatu perbuatan. Yang kedua ada sarana belajar. Sarana belajar dapat menjadi problem apabila tidak kondusif, seperti kondisi yang bising, panas, dan tidak nyaman. Sarana yang tidak kondusif akan memperburuk pencapaian hasil belajar bahasa Arab. Sebaliknya, apabila suasana yang menyenangkan dan membuat siswa betah berada di ruang belajar akan mendukung pencapaian hasil belajar yang maksimal. Sarana belajar adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Fungsi dari sarana belajar yaitu dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, menciptakan kenyamanan, dan menciptakan kepuasan. Yang ketiga ada kompetensi guru. Guru yang tidak kompeten akan menjadi problem dalam pembelajaran bahasa Arab. Kompetensi guru dinilai dari segi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Masalahnya, banyak guru bahasa tidak berlatar pendidikan guru bahasa, tetapi sekedar mengetahui bahasa Arab. Kompetensi guru meliputi 1. Kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi pedagogik, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian. A. Mantap dan stabil, yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. B. Dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Dan C. Arif dan bijaksana, yaitu tampilannya bermanfaat bagi para peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir ada berwibawa, yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik. Yang kedua ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan, guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, guru mampu mengembangkan kurikulum baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial artinya kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga
pendidikan, orang tua dan wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Dan yang terakhir, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Mengenai perangkat kompetensi profesional biasanya dibedakan profil kompetensi, yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki seorang tenaga profesional pendidikan, dan spektrum kompetensi yaitu mengacu kepada variasi kualitatif dan kuantitatif. Sekian materi kali ini. Apabila ada yang belum difahami, silakan ditanyakan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.